Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, kembali lagi di channel Aradia Lovebirds ya teman-teman. Setelah sekian lama saya baru bisa bikin video lagi ya, karena kemarin ada beberapa kesibukan yang nggak bisa saya tinggalin teman-teman. Jadi saya baru sempat lagi bikin video gitu ya. Dan ini juga kandang kurang lebih hampir 13 hari nggak saya cek ngebersihin gitu ya, belum sempet. Jadi saya cuman ngasih makan terus ganti air ya gitu ya. Kemarin saya sempat ada kesibukan di di ladang ya teman-teman, jadi nggak bisa saya tinggalin gitu ya. Jadi baru sempat hari ini gitu ya. Oke teman-teman, gimana di sana di rumah? Ternak LB-nya udah nelur belum? Udah lancar gitu ya ternak-ternaknya ya. Disemogakan ya si ternak-ternak di rumah kalian LB-nya lancar, berkembang biak gitu ya, banyak lah gitu ya. Dan untuk harga LB tetap di atas ya, mudah-mudahan gitu ya, amin. Oke teman-teman, saya tuh sekarang mau coba bahas sedikit kemarin tuh adalah 3 hari yang lalu gitu ya, ke belakang ada yang nge-WA ke saya gitu ya. Dia nanya sih cuman masalah ngaruh nggak sih katanya kalau misalkan kita ternak LB itu si materinya itu gimana gitu ya, yang bagus gitu ya. Jadi dalam artian dia tuh nanya biar posturnya bagus tuh seperti apa, baik jantan atau betina itu ciri-cirinya seperti apa gitu ya. Nah terus ada yang nanya juga masalah split gitu ya. Terus ada yang nanya juga masalah silangan-silangan ini nanti warnanya seperti apa gitu. Dan terus paling mau coba bahas sedikit harga-harga, update harga LB di bulan sekarang gitu ya, karena saya lihat sekarang makin naik terus gitu ya teman-teman. Kalau nggak salah Aqua juga sekarang, Biola Aqua udah lumayan kencang nih harganya. Kemarin saya nanya-nanya di tempat saya yang di di Orang Klaten kalau nggak salah, itu sekarang Biola Aqua dulu saya sempat nawarin cuma 400-an, sekarang di angka 650 teman-teman. Itu belum sama ongkir. Kemarin itu nawarin Biola Aqua Green jantan dulu cuma 400, naiknya udah 250.000 tuh teman-teman, lumayan kan gitu. Oke teman-teman, ini pertama mau coba jawab yang teman kita yang nanya masalah bang, ngaruh nggak ya katanya kalau misalkan kita ternak itu dari segi postur indukan itu berpengaruh nggak ya buat anak-anakan nanti ke depannya gitu ya. Ya menurut saya jawabannya ngaruh banget teman-teman, apalagi kalau misalkan si LB-nya pengen cetak-cetak yang warnanya bagus dan posturnya gede-gede gitu. Nah ini saya jawab gitu ya. Cuman ini salah satu contoh gitu ya di kandang saya kebetulan ada. Nah jadi gini teman-teman, kalau misalkan kalian pengen punya ternakan LB yang si burungnya bagus-bagus gitu ya. Nah itu dasarnya ya harus punya materi indukan yang bagus juga gitu. Nah yang pertama kalau misalkan saya tuh pejantannya yang kira-kira posturnya itu bener-bener profesional ya. Jadi dalam artian si badannya tuh besar gitu ya, panjang kayak gini nih. Ini kan salah satu indukan utama saya gitu ya. Nah dia tuh ya dari aktivitas itu geraknya aktif gitu ya, bulunya cerah, matanya jernih bagus, terus si badannya juga panjang gede. Nah ini salah satu contoh pejantan yang bagus buat diternak gitu ya. Nanti si anak-anakannya bakal gede juga gitu ya, si posturnya bakal gede lah, jadi nggak kecil gitu ya. Soalnya kemarin saya sempat baca juga di grupnya di grup, salah satu grup lovebirds gitu ya, yang mengeluh gitu ya, sekarang
LB kok makin kesini warna emang bagus katanya, cuma kenapa dari segi postur nggak begitu bagus katanya gitu ya. Mungkin karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, salah satunya dari segi genetiknya kurang pas gitu ya, jadi kecil. Nah kalau saya dulu sih bener-bener cari LB itu yang mempunyai badan yang proporsional gitu ya, yang bagus gitu, jadi nanti ke anak-anaknya bakal bagus juga. Nah ini salah satu contoh pejantan yang bagus nih kayak gini menurut saya gitu ya. Ini badannya panjang tuh ya, gede, cerah segala macem gitu ya tuh. Ini salah satu pejantan yang bagus gitu ya. Nah nanti saya tunjukin anaknya itu yang apa, Biola Dark Violet gitu ya. Nah, itu anaknya ini kan. Nah nanti kita spill ya si anaknya posturnya seperti apa gitu, karena udah ada sampelnya. Jadi kalau misalkan si badannya besar-besar itu bagus teman-teman, karena genetik Biola kan dulunya yang belum kecampur gitu ya, itu badannya gede-gede, bagus lah buat di ternak tuh bagus. Nah ini salah satu sampel juga, ini Biola PB Winkaya dulu ya, anakan yang indukan ini kan indukan lama yang mempunyai darahan genetik yang Biola yang ini yang lama gitu ya, jadi badannya gede-gede. Jadi kalau misalkan Bang kenapa sih harus gede misalkan, atau misalkan posturnya kenapa harus yang bagus gitu ya, karena kalau misalkan cuman di warna aja tapi si bodinya kurang memadai gitu ya, kurang bagus ya, kadang nggak ada jual nilai lebihnya gitu ya. Kalau misalkan besar terus warnanya bagus kan gampang ngejualnya gitu ya, terus enak juga kalau misalkan ada yang datang tuh, oh ya si LB nya bagus gitu, jadi nggak ribet lah gitu kalau pas mau ada penjualan gitu. Terus apa ya namanya, kemarin itu ada yang nanya masalah silangan ya, warnanya apa, seperti apa gitu ya. Apalagi yang nanya masalah Biola apa, bukan Biola, PB lah, PB pastel disilang sama ini nanti keluarnya apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nih, contoh ya, kemarin ada sempat nanya, Bang saya punya Lutino MM disilang sama LB PB pastel katanya, nanti apakah bisa mengeluarkan mata merah atau enggak katanya gitu. Nah jadi gini teman-teman, kalau Lutino mata merah atau Lutino MM gitu ya gampangnya, kalau misalkan mau disilang sama PB ya, misalkan kalian punya Lutino MM nya itu jantan, nah si PB nya betina misalkan, nah itu nggak bakal keluar mata merah, jadi nggak bisa langsung keluar mata merah langsung, karena yang pertama yang PB nya minimal harus punya split mata merah gitu. Nah sedangkan kalau misalkan langsung disilang itu ya paling nanti cetaknya malah jadi split ya, jadi seluruh anaknya itu pasti split, dan pasti kebanyakan nanti keluarnya paruh merah juga gitu, karena kalau misalkan paruh merah disilang paruh putih kebanyakan pasti 100% kebanyakan paruh merah, karena kan paruh merah itu jatuhnya solid ya, bukan resesif. Jadi kalau misalkan disilang sama paruh putih pasti paruh putihnya yang kalah gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan kalian punya paruh merah nih LB gitu ya, disilang sama yang paruh putih, kebanyakan keluarnya paruh merah misalkan, yaitu emang udah apa namanya jalurnya seperti itu gitu ya. Nah contohnya kayak gini nih, ini saya punya Biola Green contohnya ya, kan paruh merah ya, disilang misalkan sama Bio PB kayak gini nih. Nah nanti pasti yang keluarnya kebanyakan ya paruh merah teman-teman, karena ini solid. Kalau ini resesif itu lemah lah jatuhnya, jadi bakal kalah sama yang solid gitu. Jadi kalau misalkan ada yang silang-silang gitu ya paling nanti nyatanya jadi split teman-teman gitu ya, splitnya juga bagus. Nah nanti dari splitnya baru kalian kembangkan ke yang lainnya gitu. Gak apa-apa, pokoknya yang belajar mah sikat aja gitu ya, mau cetak splitnya juga gak apa-apa, aman. Oke, terus untuk apa ya sekarang, untuk kemarin update harga nih, saya juga belum update sepenuhnya gitu ya, karena saya juga kemarin jarang megang HP teman-teman, jadi susah juga mau tanya-tanya juga. Yang jelas sekarang Aqua lagi naik daun juga, terus Lutino MM masih bertahan di angka 1,5 juta, ada 1,3, kemarin itu ada yang 1 juta.
di lelangan aja sampai 1,2. Itu lelangan teman-teman. Kemarin biola Lutino RM kalau nggak salah, saya cek di teman saya yang lelang itu 1,2. Itu ngelelang, apalagi yang bener-bener kita beli langsung. Terakhir saya tanya itu sepasang ya kisaran 2,5 juta mah dapat kayaknya sih. Ya itu sih tergantung dari peternaknya gitu. Cuman ya minimal 1 juta itu udah pasti biola Lutino MM itu PAUD ya. Kalau dewasa di atasnya lah biasanya gitu. Sekarang biola apa ya, kemarin tuh saya nanya-nanya biola PB ini yang kayak gini, biola PB violet aja sekarang, kemarin itu minimal 3,5 kemarin, nggak tahu sekarang biola PB Ewing, biola Aqua lagi naik daun teman-teman. Jadi buat disilang-silangin ke varian yang apa ya, sekarang banyak sih ya variasi varian-varian yang baru itu. Jadi udah banyak mixnya ya, jadi ya alhamdulillah gitu ya, ke bawah gitu ya. Apalagi sekarang biola PB yang bener-bener lagi naik daun banget. Jadi susah sekarang nyari-nyari biola PB violet kayak gini nih, jantan dijamin susah. Kemarin aja yang solo tuh hampir berapa tuh kemarin teman saya, 450. Itu baru bukan lepas milet, baru mau ini ya, dewasa lah, kisaran umur 6 sampai 7 bulanan. Sekarang udah dianggap 400. Yang biola PB violet kayak gini udah lumayan mahal. Nah, jadi kalau misalkan cari-cari sekarang yang ini yang gampang solot aja teman-teman, ya beli-beli yang kayak gini nih, silang sama Aqua. Misalkan biola PB silangnya sama biola Aqua buat cetak nanti biola Aqua B2. Nah, biola Aqua B2 minimal sekarang 800.000 teman-teman. Nah, kalau yang belum tahu biola Aqua B2 itu kayak gimana, cari di Google lah. Jadi biola Aqua B2 itu si ininya lebih pucat ya, gak kuning kayak gini kalau Aqua gitu ya. Sekarang Aqua lagi naik daun teman-teman, banyak yang ngejar buat ke biola Aqua Lutino MM sama biola Aqua Homozygote juga sama, sekarang lagi pada naik daun. Saya juga udah nggak paham ya, udah banyak banget varian-varian yang baru. Yang terpenting kitanya konsisten di ternakan kita, kita tetap kerja keras ya. Mudah-mudahan nanti ternak-ternak kita bisa dapat mensupport lah ke depannya buat ke depannya gitu ya. Jadi jangan sampai kalian berkecil hati ya, tetap semangat di materi-materi ternak kalian. Jadi tetap fokus aja ya, banyakin si LB nya gitu ya, nanti insya Allah bakal mempunyai nilai lebih lah gitu. Nih yang saya cetak biola dark green sama biola green, gak apa-apa, apalagi kalau kualitasnya yang bagus. Sekarang juga mahal biola green, sekarang 250 sampai 300 teman-teman gitu. Jadi ya ternak aja gitu ya. Nah terus kemarin tuh saya sempat ada yang WA juga, bang saya ini kerja kantoran lah, dalam artian dia sibuk gitu ya. Tapi saya pengen ternak LB katanya, biar itu bisa nggak ya. Terus pengen yang asalnya uangnya pengen cepet balik modal atau biar cepet yang beli itu gimana katanya sarannya. Ya saran saya mah kalau misalkan abang di sana yang WA saya dalam artian kerja gitu ya, agak susah, terus pengen punya nilai jual yang mahal, ya belinya yang langsung mahal. Beli aja biola Lutino MM sepasang bang, itu insya Allah lah satu tetasan juga udah balik modal gitu ya, udah mahal. Jadi belinya satu pasang aja nggak apa-apa, dan dipastikan harus benar-benar yang produksi gitu aja. Yang misalkan yang agak sibuk gitu ya bekerja, belinya yang udah jadi aja. Dan LB itu nggak ribet teman-teman, asli ternak LB itu nggak ribet. Saya aja ini kemarin hampir 2 mingguan gini-gini aja, udah aman-aman aja. Nah kemarin terakhir update itu, ini saya cek 3 ekor netes, ini 2, ini ada 3 seharusnya. Cuman berhubung kemarin ada insiden si betinanya, si kakinya kena musibah ya, itu putus, nggak tahu itu karena tikus atau kejepit ya, wallahu alam gitu ya. Sekarang ini juga mau saya jemur karena ya kondisinya nggak bakal maksimal, karena kemarin si kakinya sampai putus teman-teman, di jarinya gitu ya. Jadi kasihan, ini mau saya jemur dan
pastinya si telurnya bakal gagal lah, jong gitu ya. Kemarin saya cek malam itu ya jong, si embrionya pada mati karena kan dia nahan sakit juga gitu, nggak maksimal. Jadi mau saya cabut. Ini harusnya 3 ekor ya, mudah-mudahan kedepannya dapat rezeki lebih lah gitu ya, mudah-mudahan gitu. Yang penting sehat dulu. Ini kakinya baru sembuh, kering, kemarin saya cuci terus saya kasih betadine dan alhamdulillah udah agak mendingan ya, walaupun si jarinya putus gitu ya. Mudah-mudahan lah kedepannya bisa maksimal lagi. Oke teman-teman, bentar ya. Nah teman-teman, ini untuk salah satu sampel anakan yang dihasilkan oleh pejantan tadi, yang ini nih. Nah ini si anakannya nih ya. Ini kebetulan kayaknya ini jantan ya, soalnya dari segi posturnya juga dia si paruhnya lebih lancip ya, terus badannya juga agak nggak bulat gitu ya, panjang gitu ya. Nih ya, badannya tuh teman-teman panjang terus besar gitu ya. Ini PAUD loh, baru 3 bulanan lah tuh ya, panjang banget teman-teman, gede lagi. Soalnya kemarin ada teman saya juga main ke sini, bang kok itu katanya apa sih, anakan ilmunya gede-gede sih katanya. Ya gimana dari segi genetik si bapaknya gitu kata saya tuh, kalau misalkan badannya pada gede ya pasti ke anaknya juga turun tuh. Yang biola PBW juga sama tuh, badannya gede ya. Ya ini masih satu turunan ya teman-teman, jadi masih satu turunan, jadi besar-besar. Ini kalau sepasang, ini kayaknya sini sepasang sih, mau saya coba ternak gitu ya, karena ini beda indukan sih, masih satu jalur cuman beda indukan. Mudah-mudahan bisa membanggakan lah ya. Tuh ya, ciri-ciri LB yang bakal apa ya, bagus segini teman-teman. Ini udah panjang banget, terus bulunya cerah, besar lah. Ini cocok buat jadi indukan ke depannya ya. Saya pengen regenerasi teman-teman, jadi biar anakannya tuh biar dipakai di ternakan saya juga gitu ya. Jadi biar nggak beli-beli lagi di luar, jadi memaksimalkan yang ada lah gitu. Makanya kalau misalkan pengen punya kayak gitu ya dasarnya harus bagus ya teman-teman, jadi nggak asal ternak lah, jadi harus tahu dulu. Ini sebenarnya saya juga agak kurang bagus gitu ya, karena kurang bersih gitu ya, karena si indukannya agak cemong tuh. Cuman saya ngambil genetik si badannya aja gitu, besar tuh ya, gede banget. Ini pasti inget nih yang ngikutin saya gitu kan, yang dulu diloloh gitu ya. Ini udah gede ya, udah segede gini teman-teman tuh, udah gede banget ya, besar. Badannya gede banget, panjang, aktif gitu ya. Nah untuk ini BPE, biola PBE wing, ini kayaknya betina. Biola PBE wing dark violet ya, tuh teman-teman, dark violet. Ini cocok nih kalau disilang, nanti anakannya bakal banyak BPE juga gitu ya. Terus si badannya juga tuh ya, bersih ya, segini mah lumayan lah jadi ternak. Ini ring saya pribadi gitu ya, ring Aradea tuh ringnya. Ini jinak teman-teman tuh ya. Ini alhamdulillah, ini sisa 2 ekor, yang tadinya 5 ya, mau gimana lagi, mudah-mudahan nanti ada gantinya lah ya ke depannya gitu. Nih ya contohnya, ini contoh sampel ya. Ini badannya gede banget teman-teman, hampir kalah yang biola green juga, apalagi yang ini ya, kalah. Jadi nanti enak ini kalau mau diternak. Jadi kalau misalkan punya materi yang udah super kayak gini, enak buat disilang ke mana-mana gitu ya, cocok gitu. Ini mau for sale ya teman-teman, buat diternak dulu, karena saya habis mulu, jadi mau diternak. Pengen kendaraan sendiri tuh, saya masih sedikit soalnya banyak yang ngambil gitu. Jadi ya insya Allah lah ini mau saya coba ternak ya, paling masih lama lah, nggak apa-apa lah, kita tunggu aja. Terus yang ini juga mau saya pertahanin lah, mudah-mudahan. Ini kalau nggak salah kemarin anaknya ada yang mata merah teman-teman, mudahan biola aqua PF lah, amin. Saya pengen tuh
punya Biola Aqua PF. Harganya lumayan. Ya lah. Oke ya teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Yang mau coba tanya-tanya boleh, yang mau coba berdiskusi boleh, silahkan berkomentar ya. Nanti insya Allah nanti saya jawab ya, apa-apa ya, biar sama-sama berkembang lah ya, kita sama-sama belajar di channel ini gitu ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.